Jadi tujuan utama mengenal. Nah, dalam rangka ingin dikenali itu, maka Allah menampakkan diri menjadi nur zat. Jadi nur zat itu siapa? Ya zat itulah. Dari nur zat menampakkan diri lagi menjadi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu ya zat itulah. Dari Nur Muhammad menampakkan diri menjadi Ruh Muhammad. Nah, dari ruh itulah kemudian ya termasuklah kita. Ya, setelah terciptanya Adam alaihissalam, kemudian kita turunlah satu persatu ke bumi ini. Mulailah kita masuk ke alam misal, kandungan Bapa. Nah, kita sudah berada pada kandungan Bapa. Turun lagi kita ke dalam kandungan ibu yang disebut alam ajsam. Kenapa alam ajsam? Karena kita sudah mulai berjisim di situ. Rumah mulai dibikin. Ditentukan laki perempuannya di situ. Kalau sebelumnya belum. Ya, maka disebut kalau kandungan ibu disebut alam ajsam. Dari kandungan ibu, waktunya sampai turunlah kita ke bumi disebut alam insan. Nah, inilah kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Tahu sudur. Pengusahabah mengutip ungkapan dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu aziz. Beliau mengatakan, qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu aziz. Wa sababu amal qalbi al-jahlu min haqiqatil amri ilahi. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu aziz mengatakan, sebab-sebab butanya hati karena kejahilan terhadap hakikat urusan ketuhanan. Wa sababul jahlil istila'i sifatin nafsi zulmaniyah alaihi kal kibri wal haqad wal hasad wal bukhl wal ujbi wal ghibah wal namimah wal kizib wa nahwi zalika minaz zamair. Wa sababu nuzul tanazzulihi ila asfalis safilin di hadis sifat. Nah, sebab-sebab kejahilan karena diliputi dirinya dengan sifat-sifat zulmaniyah, sifat-sifat kezaliman, sifat-sifat kegelapan, seperti kibir, merasa besar sendiri, sombong. Ya, sebabkan sifat-sifat zulmaniyah tadi, seperti sombong, hasad, pelit, ujub, dan lain sebagainya. Nah, itu sifat-sifat. Jadi, kenapa hati kita ini tertutup? Ya, tidak mau mendekat kepada Allah. Pertama, karena kejahilan kita terhadap urusan ketuhanan. Itu satu. Yang kedua, karena diri kita didominasi oleh sifat-sifat yang tertutup atau kegelapan, sifat-sifat yang mazmumah, seperti sombong, merasa diri sudah tahu, merasa diri paling benar, merasa kita sudah berilmu, merasa kita punya kuasa. Itu semuanya itu merupakan sifat-sifat zamain atau sifat-sifat yang tercela. Jadi dua penyebabnya kalau menurut Sultan Aulia ini. Ya.
Yang pertama karena ketidaktahuan kita terhadap urusan ketuhanan. Mana yang urusan ketuhanan? Urusan ketuhanan itu ada dua. Yang pertama, pengenalan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, pengenalan kita terhadap aturan Tuhan. Jadi dua. Jadi mengetahui tentang Allahnya. Yang kedua, mengetahui tentang hukum-hukum yang ditetapkannya. Dua ini urusan ketuhanan. Yang paling pokok itu adalah pengenalan kepada Allah. Itu yang paling pokok. Makanya di dalam Islam kita mengenal ada urusan usuliyah, ada urusan furu'iyah. Urusan usuliyah itu masalah keyakinan hati. Masalah furu'iyah itu masalah amaliyah syar'iyah. Jadi perbuatan-perbuatan secara zahir. Jadi kalau disingkat itu ya pertama mengenal Allahnya, yang kedua mengenal hukum-hukumnya. Nah, tambah kita yang kedua tadi penyebabnya selain kita jahil terhadap urusan ketuhanan, banyaknya sifat-sifat yang tercela yang mendominasi kehidupan kita. Nah, jadi dua itu. Yang pertama karena jahil terhadap urusan ketuhanan, dan yang kedua banyaknya sifat-sifat tercela yang mendominasi kehidupan kita atau diri kita sendiri. Nah, terus langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kejahilan itu? Kedua kejahilan, ya. Pertama kejahilan kita terhadap Allah, tidak kenal kepada Allah. Yang kedua kejahilan kita terhadap hukum-hukumnya, urusan ketuhanan. Yang kedua banyaknya sifat tercela yang mendominasi diri kita. Ini semuanya membuat kita jauh dari Allah. Nah, untuk itu maka diperlukan yang pertama pengenalan diri kita kepada Allah. Nah, kenali dulu supaya tidak jahil dengan urusan ketuhanan. Mengenal Allahnya dulu. Sebab kalau kita banyak mengenal hukum-hukumnya, tapi Allahnya tidak kita kenal, bisa jadi taat secara hukum, tetapi tidak kenal kepada siapa pembuat hukum. Bahkan kadang-kadang tahu betul kita dengan hukum-hukumnya, tapi justru kita sendiri yang melanggar hukum itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak mengetahui tentang urusan ketuhanan tadi. Nah, makanya yang perlukan pertama kali kenali dulu Allahnya. Maka disebutlah dalam tasawuf awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Agama itu kan aturan kehidupan. Ya. Jadi kalau mau tertib dalam hidup kita, mesti tahu aturan kehidupan itu. Nah, membuat aturan kehidupan ini, ya tentu Allah. Oleh karena itulah kita perlu mengenal Allahnya sendiri. Nah, ini yang pertama dulu kita. Dan saya kira ini yang pokok Bapak Ibu. Ya. Kenali dulu Allahnya. Ya. Tapi untuk mengenal Allah itu, ya, tentu harus kita kenali diri kita. Ya. Banyak cara kita mengenal Allah. Ya, banyak cara. Pada waktu yang lalu pernah kita kaji itu bagaimana salah satu cara kita mengenal Allah, yaitu dengan cara kita memahami ikan hidup di laut. Ya.
Bagaimana ikan hidup di laut? Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tetapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa ikan yang hidup di air asin, tetapi tidak asin? Jawabnya, karena ikannya hidup. Kalau ikannya mati kan cepat masuk asinnya. Karena ikannya hidup, maka asin tidak masuk ke tubuh ikan. Itulah bahasanya atau kiasannya kepada kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir, ingat kepada Allah, maka tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Insya Allah, kalau hatinya dekat dengan Allah, mengenal Allah, ingat kepada Allah, yang pejabat tidak akan korupsi, yang pedagang tidak akan mengurangi takaran dan timbangan, yang petani tidak akan menggeser batas tanah, pokoknya tidak terkontaminasi. Tenang, jiwa kita tenang. Kenapa? Karena kita paham betul, Allah lah yang menentukan. Mendapat kita tidak sombong, tak mendapat tidak frustasi. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, begitu mendapat dia sombong, seolah-olah dialah yang punya ya penghasilan itu hasil jerih payah dia sendiri. Nah, ketika mendapat dia sombong, ketika tak mendapat dia mulai frustasi. Nah, oleh karena itulah maka pokok pangkal itulah kenalnya diri kita ke Allah. Makanya saya katakan tadi, kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena ikannya hidup. Nah, kalau begitu kita perlu menghidupkan hati kita dengan zikir kepada Allah. Dan isyarat-isyarat untuk itu sungguh banyak sekali. Cuman kita saja kadang-kadang tak terarah pikiran kita ke situ. Ya, salah satu di antaranya, bukankah udah terbiasa di kita kalau menguburkan mayat itu selalu ada talqin mayat. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang ya perbincangan kita boleh atau tidaknya talqin mayat. Orang sudah mati kok diajarin. Ya, udah dikubur dulu, udah diajarin. Itu berkisar masalah itu saja sehingga kita lupa untuk menyelami ke dalam. Boleh tidak orang sudah dikubur baru diajarin. Akhirnya ngoceh-ngoceh ke sana sini. Bukannya kita mendapat pengetahuan, tetapi justru mendapat dosa. Ya, maka saya bilang saya tidak ingin menyalahkan. Ya, yang mau melakukan itu ya silakan. Ya, yang tidak pun silakan. Ya. Tapi mari kita lihat ya makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Karena itu kan berangkat daripada hadis laqinu mautakum. Talkinkan yang mati di antara kamu. Nah, sehingga syariat memahami pelaksanaan talqin mayat itu ketika sudah dikubur. Ada lagi yang memahaminya ketika muhtadar itu ditalkinkan, diajarkan. Ada lagi yang memahaminya jauh hari sebelum kita mau mati, kita harus talqin dulu. Nah, ini di mana letak persoalan ini? Karena memahami dari laqinu mautakum tadi. Ya, di antara sebagian ulama itu memahami laqinu mautakum itu artinya matinya itu mati jasad. Kalau sudah mati baru talqin. Makanya dikubur dulu baru talqin. Tapi ada yang memahami mendekati kematian ditalqin. Orang sudah muhtadar, ya sudah ngapan mau mati, ya, lalu ditalqin. Artinya diajarkan, diingatkan. Sebut la ilaha illallah. Tetapi sebagian ulama memahami bukan itu, bukan urusan jasad, hati yang mati.
Hati yang mati itu apa? Hati yang sudah tak ingat lagi ke Allah. Banyak lupanya ketimbang ingatnya. Ya. Nah, ketika hati kita sudah mati, sudah tak ingat kepada Allah, maka talkinkan, ajarkan. Laqinu mautakum. Terserah kita akan memahami seperti apa, tapi mari kita coba untuk memahami talqin kepada mayat yang sudah dikubur. Ya. Ini mayat sudah dikubur, sudah selesai, ya, bahkan kembang pun sudah mulai ditaburkan. Ya. Akhirnya jamaah yang mengantar jenazah duduk, lalu kemudian ada ustadz yang membacakan talqin mayat. Nah, itu bukan talqin zikir, kalau itu talqin mayat. Mayat yang ditalqin, diajarin. Apa isinya itu? Wahai fulan bin fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut. Karena mereka juga hamba Allah. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudara-saudaramu. Jadi 5, ya, 5 poin. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, dan siapa saudaramu. Jawablah dengan lisan yang fasih, bilisanin fasihin. Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Salahkah ini? Saya kira tidak. Ya. Kita paling tidak akan mengingatkan orang yang hadir itu. Ya. Kalau yang sudah mati sudah jelas selesai. Ya. Cuman perlu kita pahami, orang mati itu sebenarnya hidup. Ya. Yang mati kan jasadnya, bukan ruhnya. Yang diri kita yang sebenarnya itu ruh kita, bukan jasad. Kalau jasad kita ini casingnya, ya, atau bajunya. Tapi diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh kita. Nah, ruh ini disebut muhdas qadim. Dia tidak mengenal kematian. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah itu artinya yang mati ya sesuai ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah itu bisa saja orang meninggal kena sakit, ada orang meninggal kena tabrakan, ada orang meninggal kena kebakaran, ada orang meninggal kena tenggelam. Itu ketetapan Allah, itu disebut jalan Allah. Nah, apapun ya penyebab kematiannya, semuanya mereka itu sebenarnya hidup. Nah, jadi yang mati kan jasad. Ya. Nah, ketika jasad ini sudah mati, lalu dikubur, ditalqin. Ya. Apa yang disebutkan, yang diajarkan, siapa Tuhan. Sekarang kita pahami. Nah, ya, kubur itu yang mana? Ya. Kalau bahasa lahirnya yang kubur yaitu di tanah yang digali-gali, itu kan dikuburkan, itu ya. Nah, itu jasadnya dikuburkan. Sedangkan yang mati jasadnya maka ditalkinlah secara syariat pengajaran tadi. Tapi sebenarnya yang penting itu siapa? Yang pemakai jasadnya itu kan yang penting. Ya. Kalau jasadnya mah udah dikubur, baju lah namanya itu. Ya. Nah, kalau dikubur itu, ya bahasa syariatnya ya dikubur di tanah. Tapi mana bahasa hakikatnya kuburan ini kuburan. Jasad katanya kuburan. Ya. Yang sedang terkubur sekarang ini, nah coba bertanyalah ke dirinya sendiri. Sedang dikubur. Siapa Tuhanmu? Jangan nunggu kita dikubur di tanah dulu, Pak.
Ya. Sedang terkubur sekarang ini kan diri kita lagi terkubur. Nah. Jasad kita ini kuburannya. Inilah kuburan berjalan. Ya. Yang terkubur di situ diri kita, ruh kita. Nah, ruh yang mati, diri kita yang mati, nah itu tatalkin kata. Ya. Mana ruh yang mati, yang nggak kenal Allah, yang nggak ingat sama Allah, itu namanya hati yang mati. Nah, sekarang tanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih, dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Itu satu. Kalau betul kita sudah menjawab Allah Tuhanku, sekarang teruskan. Sudah kenalkah kau kepada Tuhanmu? Satu. Yang kedua, sudah pernah bertemu belum sama Tuhan? Ya. Kan Allah perintahkan, irji'i ila rabbiki. Nah, sekarang kau kembali ke Tuhanmu. Nah, untuk itu maka perlu kita tahu. Dan itu banyak betul isyarat-isyaratnya. Bukankah peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan isyaratnya ke situ. Yang kita pahami Isra Mi'raj itu Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Aqsa ke langit, ya. Lewat Sidratul Muntaha, kemudian ketemu Allah, pulang bawa oleh-oleh sholat, gitu ya. Jangan dipahami secara syariat, Pak. Kalau kita pahami secara syariat, secara lahiriah, bisa syirik itu jadinya. Jauh benar kan Tuhan itu. Ya, kalau mau ketemu Allah dari haram dulu berangkatnya ke Aqsa, Aqsa baru naik ke langit. Gitu. Tuhan itu di atas sana, yang ketujuh di atas lagi. Padahal kata Allah, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kau tak tahu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Ya, kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Jadi jangan kita bayangkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai langit di sana, di planet sana. Ya. Belum jadi bumi dan langit ini Allah sudah ada. Jadi Allah tidak menempati suatu tempat, Pak. Ya. Nah, mari kita kaji lebih jauh. Ini artinya kita disuruh untuk mengkaji itu, mengenal Tuhan kita itu dulu. Mengapa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan agama? Ya karena nggak kenal Allah. Ya, sudah haji, sudah ibadahnya rajin, tapi masih jadi koruptor, jadi korupsi. Bohongnya tiap waktu, ya kan? Kemudian bisa manipulasi data, ya. Apalagi kalau otak-atik angka, ya tambah nol. Nah, kalau nol itu kalau sendirian Pak nggak ada arti Pak, tapi kalau temannya satu aja, nah sudah punya arti. Ada satu, kalau 0, 0, 0, 10, 0 nggak ada artinya. Tambah satu di belakang, gitu. Udah, ya banyak artinya. Tambah 0 lagi satu, gitu. Nah, banyak itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, bukankah apa yang kita perbuat dilihat oleh Allah? Nah, kalau kenal itu mesti nggak mau, ya. Tapi karena nggak kenal, ya. Akhirnya apa? Yang penting dapat. Bagaimanapun caranya. Ya. Nah, oleh karena itulah maka dipentingkan dulu, kenal dulu kepada Allah tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kembali kita kepada isyarat-isyarat. Ya. Nabi Isra Mi'raj, ya, sampai ke langit sana, lalu kemudian pulang membawa sholat. Jangan kita pahami kayak kita berkunjung kepada orang tua kita di satu tempat di kampung, lalu pulang bawa oleh-oleh, bawa tangkil, bawa kelapa, ya enggak lah. Ya. Ini kan bahasa-bahasa isyarat semua. Ya. Allah itu sangat dekat dengan kita.
Ya. Maka kalau kita sudah yakin Allah sangat dekat dengan kita, jangan lagi kita berpaham bahwa Isra Mi'raj itu di langit sana. Nah, carilah di diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah ada di dirimu. Ya. Nah, karena diri kita ini ibarat miniatur alam kabir. Jadi diri manusia ini miniatur alam kabir. Gambaran dari alam besar ini. Jadi semua apa yang di alam besar ini secara hakiki ada di diri kita. Bicara bumi, langit, bulan, bintang, matahari, ada di sini. Surga, neraka, aras, kursi, ada di diri kita ini sendiri. Nah, coba cari ke diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah isyarat waktu Nabi SAW ketemu Allah, apa yang terjadi? Dialog. At-tahiyatu lillah, kata Nabi. Lalu kemudian dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Rasul, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Siapa yang dialog ini? Muhammad dengan Allah. Ya. Muhammad itu Rasul. Muhammad itu sifat. Allah itu zat. Jadi dialog antara sifat dengan zat. Ada enggak itu di diri kita ini? Zat dan sifat itu. Ada. Nah, kalau ada, coba terapkan dialog zat dengan sifat. Bisa enggak? Bisa. Mana bentuknya? Ketika kita sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kata siapa? Kata sifat. Ya. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kata zat kepada sifat. Dijawab lagi sama sifat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Artinya ketemu. Nah, coba tanya ke diri kita sendiri masing-masing. Ketika kita sholat ketemu Allah, tidak. Apa sekedar mengulang bacaan karena kita sudah hafal saja? Itu bukan bacaan pengulangan karena kita sudah hafal. Itu mengisyaratkan ketemu. Ya. Ini kan kita ini kan baru membaca hafalan. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu karena kita sudah hafal. Itu diulang-ulang bacaan itu. Saya kira bukan sekedar itu, Pak. Itu mengisyaratkan dialog zat dan sifat. Dah sampai ke sana. Makanya saya bilang, kalau sholat tidak ketemu Allah, itu hanya sampai ke Aqsa. Nggak naik ke langit. Nah, makanya mulai dari takbir kita sholat, ya, ada istilahnya maqam takbir, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Mulai dari situ sudah mulai. Begitu sudah tubadil, gitu ya, apa masih merasa kita yang sholat? Kalau masih merasa kita yang sholat, berarti nggak mi'raj. Cuman Isra aja, tubuhnya yang sholat, ruhnya enggak. Maka jangan heran kalau rajin secara syariat, tetapi perbuatannya banyak menyimpang dari aturan Allah. Padahal sholat itu sendiri kata Allah, tanha anil fahsai wal munkar. Ya, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba pertanyakan, kenapa kita sudah sering sholat tapi kok tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu? Ya. Udah sering kita lakukan sholat tapi kita masih bohong,
kita masih korupsi, kita masih nipu orang, ya, kita masih juga membuli-buli orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka kuncinya itu adalah pengenalan diri kita kepada Allah. Itu. Yang kedua, ya, kenapa sampai kita gelap atau jahil terhadap Allah? Karena diri kita didominasi oleh sifat yang tercela tadi. Ada sombong, merasa kita yang berkuasa, merasa kita yang hebat, merasa kita yang pintar, merasa kita yang berilmu, merasa kita yang kaya, sehingga orang lain kecil aja kita anggap itu. Nggak boleh. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami itu, ternyata di kita nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Oh, kaya kita, seberapa banyak kekayaan kita? Ya. Fir'aun itu, Qarun itu kekayaannya 40 ekor onta untuk membawa kunci gudangnya. Itu kunci gudang, bukan membawa hartanya, bukan, kunci gudang. Kita ini kantong dikit aja nggak penuh. Nah, paling-paling cuma 1 biji kuncinya. Nah, itu pun disumput-sumputkan aja itu. Ya, kadang-kadang nggak punya, nggak itu. Ya, ini Qarun, ya, 40 ekor onta membawa kunci gudangnya saja. Nah, kira-kira kaya kita apa kaya Qarun? Ya. Jadi tidak boleh kita merasa sombong karena kita banyak harta, enggak. Seberapa banyak harta kita? Oh, kita berilmu, seberapa banyak ilmu kita? Nah, semuanya milik Allah. Gampang sekali, Pak, kalau Allah akan ngambil. Nggak susah-susah, nggak. Itu kota terindah kelima di dunia, katanya Los Angeles. 2 hari habis, Pak. Kalau Allah akan ngambil, nggak ada yang sulit, nggak. Tentara Allah tuh banyak. Angin, api, air, itu ya. Nah, oleh karena itulah maka ya sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, yang mendominasi diri kita, itu yang membuat tertutup. Nah, sekarang kita belajar untuk membuang itu. Bagaimana cara membuang kegelapan itu? Ya, kegelapan karena kita tidak tahu tentang urusan ketuhanan. Kegelapan karena didominasi oleh sifat-sifat yang tercela. Nah, untuk membuang ya, kejahilan kita terhadap ketuhanan, maka perlu kita mengkaji diri. Itu jalannya. Ya, mengkaji diri. Maka saya bilang, keliling dunia cari Tuhan nggak akan bakal ketemu. Ya. Tapi carilah di diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak lihat? Bagaimana kita mengkaji diri? Banyak jalan, Bapak Ibu. Nah, coba kita renungkan dulu. Ya. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Dari mana kita berasal? Oh, sekarang kita ini hidup. Hidup itu dari mana? Hayat Allah. Yang punya kita yang mana? Kita ini hidup. Hidup itu dari mana kita dapat hidup ini? Allah yang ngasih. Kalau begitu punya Allah, bukan punya kita. Oh, sekarang kita melihat. Melihat kita sekarang ini punya siapa? Dari mana kita dapat? Kita nggak pernah bikin, nggak pernah beli. Tiba-tiba kita sudah melihat aja. Ya, dapat dari mana kita melihat ini? Oh, ternyata itu basarnya Allah. Yang punya kamu mana? Nggak ada. Oh, kita sekarang mendengar. Mendengar kita sekarang dari mana kita dapat? Ya, pernahkah kita bikin supaya kita bisa mendengar? Enggak juga. Pernahkah kita beli? Bentuknya kayak apa? Pendengaran kita itu enggak tahu juga. Tiba-tiba kita sudah mendengar aja. Kalau begitu dari mana kau dapat?
dari Allah. Kalau begitu benar punya siapa? Punya Allah. Yang punya kamu yang mana? Masya Allah, Bapak Ibu. Kalau kita terus, rupanya kita nggak punya apa-apa. Ya, mendengar kita samanya Allah, melihat kita basarnya Allah, hidup kita hayatnya Allah, semuanya punya Dia. Ya, nah, setelah kita memahami itu punya Dia semua, barulah kita sadar. Ya, bahwa kita enggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Itu yang lengket ke diri kita saja. Belum lagi yang diberikan Allah sebagai mainan hidup. Ya, kalau saya ibaratkan kita ini kan hidup nunggu mati, Pak. Iya. Cuman supaya jangan bosan kita nunggu mati dikasih mainan. Kalau nggak ada mainan bosan, Pak, kapan matinya? Ya. Nah, dikasih mainan, kasih istri, kasih anak, kasih jabatan, dikasih mobil, dikasih kebun, dikasih sawah. Oh, ini mainan semua itu. Ya. Cuman jangan sampai kita ibarat anak kecil, ya. Coba anak kecil seperti ini, cucu saya ini. Ya masih kecil, dibelikan mainan di pasar, ya, umpamanya mobil-mobilan yang pakai remote itu, senangnya bukan main-main. Coba lagi senang dia main-main, ambil mobilnya itu, pasti nangis. Dia nggak mau tahu siapa yang beli, siapa yang ambil. Yang dia tahu mainan saya diambil. Nah, jangan sampai kita seperti anak kecil. Kita sadar betul apa yang ada pada kita itu mainan. Allah yang ngasih. Kasih jabatan, itu mainan. Nunggu supaya jangan bosan. Dikasih duit, dikasih harta, dikasih suami atau istri, dikasih anak. Semua ibarat mainan dalam kehidupan. Jangan sampai mainan itu membuat kita terlena kemana arah tujuan hidup ini. Ya. Ini kan kadang-kadang kita terlena, Pak. Seolah kalau jabatan itulah tujuan akhir supaya dapat jabatan. Nggak tahunya cuma hanya berapa tahun aja selesai. Ya, begitu kita dapat jabatan yang dihormati orang, ada sopir, datang kita disambut tas, lagi ngejabat. Besok kalau sudah pensiun, udah tengok orang lagi, Pak. Nah, jangan sampai stres pula itu nanti. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di sini kita paham betul bahwa diri kita ini sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya. Nah, tapi kenapa kita dipilih oleh Allah untuk turun ke bumi? Kan dulu kan ada perlombaan dulu, Pak. Nah, siapa yang menang, dia yang masuk. Bahkan katanya itu jutaan itu ya. Yang mau masuk bertempur, ya, berlari sama-sama itu. Cuman satu yang menang. Nah, yang satu itulah yang jadi. Alhamdulillah kita terpilih, Pak, sehingga jadilah kita turun ke bumi. Kawan-kawan kita dulu yang main sama-sama yang jutaan itu dimakan semut. Masya Allah. Ya. Jadi oleh karena itulah, kenapa kok Allah turunkan kita ke bumi? Kenapa kok Allah turunkan kita sampai terpilih kita jadi janin, kemudian hiduplah kita di bumi ini? Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi kehadiran kita di dunia ini menempuh ujian. Nah, ujian ini soalnya banyak, Pak. Ya, ada kadang-kadang yang menyenangkan, yang gampang ngejawabnya lah. Ya, duit banyak, rumah mewah, jabatan empuk, kan gampang ngejawabnya itu. Enak kan? Ada soal yang susah. Duit nggak punya, kontrakan nunggak pula, SPP anak belum bayar. Istri hamil mau melahirkan pula. Masya Allah. Nah, ini
Ini soalnya susah ini. Cuman bagi Allah tidak melihat soal itu mudah apa susah, enggak. Yang dilihat lulus apa enggak. Banyak orang dikasih soal yang gampang tapi enggak lulus, Pak. Dan dikasih soal yang susah malah lulus dia. Soal yang gampang, duitnya banyak, jabatan empuk, malah enggak lulus. Dulu belum punya jabatan, enggak pernah korupsi. Begitu sudah dapat jabatan ya jadi koruptor ya. Dulu belum banyak duit, nggak pernah dia judi. Setelah banyak duit, nah baru judi dia. Masya Allah, ini soalnya gampang, tapi banyak yang nggak lulus. Ada soal yang susah, tapi lulus. Ya dah, makanan seadanya, rumah masih ngontrak, gitu ya. Ya dah. Pendapatannya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ya dah. Ini soalnya susah, tapi banyak yang lulus, Pak. Nah, oleh karena itulah maka kita ya perlu mendekatkan diri kepada Allah. Kita kenali Allah tadi. Nah, mulailah kita mengkaji dari jauh sampai ke hilir, dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari alam ahada. Alam ahada itu apa? Alam ahada itu alam kosong. Ya, kalau istilah orang Padang sebalun alun baralun. Sebalun alun baralun. Sebelum Tuhan bernama Allah. Ya, sebelum ada surga neraka aras kursi bumi langit. Belum ada segala sesuatu. Lalu kemudian Allah berfirman dalam dirinya, ana kanzan makhfiyah fauhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Saya kepingin untuk dikenali. Maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, makanya saya sering katakan, tujuan utama kita turun ke bumi ini bukan untuk ibadah. Tapi untuk mengenal Allah. Itu tujuan utama. Nah, sudah itu baru ibadah. Maka ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, kalau orang hakikat, orang tasawuf memahaminya ai liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Liya'buduni ai liya'rifuni. Artinya mengenal aku. Ya, tapi ya orang syariat memahaminya beribadah, gitu ya. Nah, jadi tujuan utama mengenal. Nah, dalam rangka ingin dikenali itu, maka Allah menampakkan diri menjadi nur zat. Jadi nur zat itu siapa? Ya zat itulah. Dari nur zat menampakkan diri lagi menjadi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu ya zat itulah. Dari Nur Muhammad menampakkan diri menjadi Ruh Muhammad. Nah, dari Ruh itulah kemudian ya termasuklah kita. Ya, setelah terciptanya Adam alaihissalam, kemudian kita turunlah satu persatu ke bumi ini. Mulailah kita masuk ke alam misal, kandungan Bapa. Nah, kita sudah berada pada kandungan Bapa. Turun lagi kita ke dalam kandungan ibu yang disebut alam ajsam. Kenapa alam ajsam? Karena kita sudah mulai berjisim di situ. Rumah mulai dibikin. Ditentukan laki perempuannya di situ. Kalau sebelumnya belum. Ya, maka disebut kalau kandungan ibu disebut alam ajsam. Dari kandungan ibu, waktunya sampai turunlah kita ke bumi disebut alam insan. Nah, inilah kita sekarang. Kecil mungil kita waktu itu. Ya. Kemudian diasuh oleh ibu kita. Akhirnya menjadi besar. Sudah besar kita menjadi dewasa. Sudah dewasa menjadi tua. Nah, inilah sekarang aneh. Dulu giginya belum ada, sekarang giginya juga sudah nggak ada. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah nggak ada.
Ada. Itulah diri kita. Nah sekarang coba kita renungkan. Kondisi kita sekarang seperti ini. Kita sudah jadi pejabat, kita sudah pensiun, kita sudah jadi pegawai, sudah pensiun, kita sudah punya harta, punya anak, punya istri. Sekarang, coba kita napak tilas. Sekarang sebelum ada seperti ini, dulu kita masih bujang, gadis. Ya. Sebelum kita jadi bujang gadis, kita anak-anak. Mulai TK, mulai SD dulu. Ya. Sebelum kita masuk TK, masuk SD, ada di mana? Janin. Kita anak kecil baru lahir. Sebelum kita lahir ke bumi, ada di mana kita? Dalam kandungan ibu. Sebelum masuk kandungan ibu, ada di mana kita? Dalam kandungan bapak. Sebelum masuk kandungan bapak, ada di mana kita? Alam ruh. Sebelum kita jadi ruh, ada di mana kita? Nur Muhammad. Sebelum menjadi Nur Muhammad, ada di mana kita? Nur Zat Allah. Maka ke sana arahnya kita kembali. Zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Jadi kembali ke sana. Jangan kembali ke air, api, angin, tanah, Pak. Makan cacing nanti. Kembalinya kepada Nur Zat Allah. Ya. Nah, kalau bisa kita kembali ke situ, ke alam asal kita. Tapi nggak banyak yang bisa kembali. Walaupun sebenarnya kita harus kembali ke situ. Maka disebutlah tersiksa, masuk neraka. Kenapa? Ya nggak bisa balik. Tujuan kita ini bagaimana kembali ke asal. Maka saya katakan tadi, zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Jadi kembalinya kepada Nur Zat Allah, jangan kembali kepada air, api, angin, tanah. Tapi kan jasad kita air, api, angin, tanah. Iya benar, tapi tanah asalnya dari mana? Air itu dari mana? Jangan berhenti di tengah. Angin itu dari mana? Angin nurani, tanah nurani, api nurani, air nurani. Nurani, nur mana? Nur Muhammad. Naik ke atas, Pak. Kalau berhenti ke tanah yang digali, dibikin bata sama kawan nanti. Tanah nurani, air nurani, api nurani, air nurani. Nurani nur mana? Nur Muhammad. Bisa enggak kita kembali ke sana? Itu yang harus kita usahakan. Maka dari dulu saya bilang, sudahlah Pak, enggak usah kita terobsesi dengan pahala sama surga. Itu sudah janji Allah, sudah enggak usah kita minta, pasti dikasih. Tugas kita sekarang ini kembali ke asal. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah pulang ke Allah. Cuman kita ini kadang-kadang tertutup, Pak. Ya, nih dulu pernah sering saya sampaikan. Ini kan baju, Pak. Baju ini kan banyak modelnya. Ada baju koko, ada baju piyama, ada baju kemeja, ada baju jubah, baju semua. Ya, ukurannya macam-macam sesuai dengan badannya lah. Ya, tapi jangan terobsesi hanya ngeliat baju, Pak. Baju itu dari kain. Hilanglah bajunya, pandangan kita ke baju yang terlihat kain. Nah, kita lihat kain aja lah. Kain itu dari benang. Benang itu dari kapas. Udah lihat kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju. Sebenarnya baju itu ya kapas itulah. Cuman kita ini tidak lagi melihat kapas, yang kita lihat cuma bajunya aja. Nah, di sini kelemahan kita. Hanya melihat apa yang terpandang. Melihat apa yang terpandang. Kita tidak mampu melihat di balik yang terpandang.
Pandang baju kelihatan kain, pandang kain kelihatan benang, pandang benang kelihatan kapas. Jadi benang dari kapas, kain pun dari kapas, baju pun dari kapas. Mampu tidak kita melihat baju, sebenarnya kita melihat kapas. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kita nggak sombong, misalnya. Ternyata kita ini tak ada apa-apanya. Allah lah yang kuasa. Ya, itu yang pertama, kita untuk menghilangkan kejahilan kita terhadap urusan ketuhanan, kenali diri. Dan yang kedua, menghilangkan sifat-sifat mazmumah tadi yang bersarang di hati kita itu. Tidak ada jalan lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati, zikir kepada Allah. Maka saya katakan, kalau orang yang nggak senang zikir, berarti masih senang, hatinya kotor. Lagian kita yang sudah sering zikir aja masih kotor juga. Apalagi memang nggak mau zikir, anti zikir. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita belajar zikir itu untuk membersihkan hati, membuang sifat-sifat mazmumah tadi. Sifat-sifat yang tercela. Ya, mudah-mudahan dengan kita berzikir sudah mulai berkurang sombongnya, gitu ya. Kalaupun belum habis sama sekali berkurang lah, gitu ya. Nah, kalaupun misalnya iri, dengki, hasutnya sudah mulai mengurang. Nah, mudah-mudahan sampah hilang semua. Nah, kalau sudah hilang semua, tenang Pak. Kita ini nggak tenang kan? Kenapa? Karena dipenuhi dengan sifat mazmumah tadi. Penuh hati kita dengan sifat-sifat yang tercela. Oleh karena itu kita singkirkan sedikit demi sedikit. Bagaimana cara menyingkirkannya? Pakai zikir. La ilaha illallah. Nah, makanya saya bilang, jangan ragu-ragu zikir la ilaha illallah itu. Ya. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Itu perintah Rasul. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Gemuruhkan setiap masjid zikir la ilaha illallah. Ya. Kan Rasul sendiri yang perintah, ya. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Nah, tapi kemudian setelah kita biasa zikir dengan kalimat la ilaha illallah, jangan berhenti di kalimat. Kita telusuri lagi lebih jauh, ya dah. Nah, supaya kita masuk ke isi kalimat. Sebab bukan kalimat la ilaha illallahnya yang memasukkan kita ke surga, apa? Penyerahan kita kepada Allah melalui kalimat la ilaha illallah. Nah, itu oleh karena itulah maka kita perlu masuk kepada isi kalimat. Nah, sedikit-sedikit kita mulai kaji. Mana isi kalimat la ilaha illallah itu? Jadi kita tidak lagi duduk di kalimat, tapi duduk di isi kalimat. Nah, di sini perlunya kajian-kajian yang lebih jauh. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, ya, kenapa orang tidak mengenal Allah, hatinya buta tentang kebenaran, ya, karena tidak mengenal Allah. Satu, yang kedua, karena diliputi oleh sifat-sifat yang tercela. Nah, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengenal Allah? Kenalilah diri. Satu. Yang kedua, hilangkan sifat mazmumah tadi dengan banyak berzikir kepada Allah. Nah, saya pesan dan kita berusaha untuk sama-sama ya membiasakan. Ya. Kita sudah lanjut usia, ya, kalau diibaratkan jamaah sholat kayaknya sudah jamaah asar semua. Ya. Sudah jamaah asar semua. Ya, sekarang jam berapa ini sekarang? Jam 4. Udah jamaah jam 4. Ya. Nggak lama lagi matahari tenggelam, Pak. Ya dah. Nah, oleh karena itu
saya pesan untuk diri saya, ya. Mudah-mudahan Bapak juga bisa ngikut, gitu ya. Pertama, biasakan zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, biasakan hati dengan zikir ismu zat. Yang ketiga, biasakan nafas dengan zikir anfusiyah. Karena ini alat kendaraan yang akan ditompangin. Kalau saya istilahkan, zikir jahar ibarat kendaraan darat, saya bilang karena masih diucap syariat. Zikir khafi ibarat kendaraan laut, karena hati itu lautan tanpa tepi. Zikir anfusiyah ibarat kendaraan udara. Biasakan saja ini. Ya, singkirkan dulu pikiran kita dan ngumpul-ngumpulin pahala. Nah, gimana kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat? Ya. Nah, itu tiganya. Cuman tiga-tiga ini mesti ada gurunya, ya, supaya tersalurkan ruhaniyah kita, ya, keterkaitannya dengan guru-guru yang lain sampai kepada Rasulullah. Jadi tidak cukup hanya dengar ceramahnya atau ya baca bukunya, tapi betul-betul kita ambil ya dari guru yang ahlinya. Terserah guru siapa saja, yang penting dia punya saluran silsilah sampai ke Rasulullah, supaya amalan kita tidak sia-sia. Ya, kita belajarlah kepada yang ahlinya. Sebab talqin zikir itu mempertautkan ruhaniyah murid kepada guru-guru kita sampai ke Rasulullah SAW. Insya Allah di akhirat pun kita bersama-sama dengan guru-guru kita, bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu materinya, ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ada orang yang bukan dapat kafir, itu ada yang mengatakan kita mau menikah, tapi yang kedua ketika dia sedang punya khusus bisa dikasih. Pertanyaannya adalah seandainya yang kedua itu kafir boleh dicapai ketika orang sedang menikah. Orang bisa kafir setiap hari. Apakah demikian bisa? Yang kedua, kalau yang dinamakan Bani Israel itu yang kita kenal dari Yahudi Nasrani. Artinya keturunan Israel tadi itu Nabi Yakub. Setahu saya. Pertanyaannya adalah, bisakah umat Muhammad ini bukan sebagai Bani Israel? Karena dengan Israel. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talqin itu kan bahasa Arab. Ya. Kalau disilat dari segi bahasa diajar. Nah, tapi yang mengajar itu tentu yang bisa ngajar. Ya. Nah, kalau secara bahasanya seperti talqin mayat, silakan saja yang bisa dia mengajarkan, nanti bisa dia menyampaikan. Nah, begitu juga talqin dalam artian mengingatkan orang yang muhtadar dan kalimah la ilaha illallah. Ya. Tetapi yang dimasukkan talqin dalam konteks kajian tarekat itu adalah talqin dari orang yang ahlu talqin. Jadi tidak semua orang bisa mentalqin. Kenapa? Karena yang tercantol ke silsilah di atas. Ya, misalnya kita tahu kalimat la ilallah, apakah kita sudah bisa mengajarkan? Mengajarkannya mungkin bisa, tapi kira-kira tersambung dengan silsilah yang lain di atas sampai ke Rasulullah. Nah, jadi oleh karena itu, ya mentalkin zikir itu ya tentu dari
yang ahlu talqin. Ya, jadi bukan pengertian bahasanya, tapi pengertian hakikatnya, tarekatnya. Itu artinya talqin zikir mempertautkan rohaniyah murid kepada guru-guru yang di atas. Itu masalah talqin. Bisa saja kita talqin ya dalam pengertian pengajaran, ya kan? Tapi talqin dalam pengertian mempertautkan rohaniyah murid kepada guru, ya cukup sekali aja. Dan kepada yang ahli talqin. Ya kalau misalnya bukan kepada ahli talqin, bisa saja dia mengajar, tapi mungkin tidak tersangkut. Bapak bisa ngajar orang sampai bisa baca tulis. Tapi kan Bapak nggak buka sekolah, nggak bisa ngasih ijazah, Pak. Kalaupun Bapak print kan, dapat ijazah nggak dihargai orang. Nah, jadi artinya belajar kita kepada yang ahli talqin. Ya, artinya yang silsilah tersambung. Inilah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengamalkan zikir itu harus tersambung silsilahnya, sanadnya. Bapak ngamalkan ngambilnya dari mana? Dari si A, dari si B. Si B ngambilnya dari mana? Si C. Si C ngambil dari mana? Dari si D. Terus sampai ke Rasulullah. Jadi jangan berhenti di tengah. Ya, ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar tarekat. Jangan kita belajar tarekat dari orang yang bukan ahlinya, nggak nyambung nanti. Ya, mungkin saja ya benar ajarannya, cuman silsilahnya tidak tersambung. Ya. Nah, kalau tidak tersambung silsilahnya, khawatirnya itu rawan perubahan-perubahan ya sehingga ya tidak berkenaan dengan amaliyah tarekatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi apa? Iya, itu kan bani, itu kan kena turunan, Pak. Ya. Kalau mau disebut jangan ke Israel aja, ke Adam, Pak. Kita ini anak Adam semua. Ya. Kalau sudah bani-bani itu lain lagi. Ya, keturunan si Anung. Misalnya bapak orang mana? Orang Semendo. Keturunan Semendo, bukan keturunan Lampung. Misal begitu. Itu sudah keturunan. Ya, keturunan itu karena dia anaknya si Anu, anaknya si B, si C gitu. Tapi kalau mau diglobalkan, kita ini anak Adam semua. Nah, kalau Nabi Muhammad kan ya dari Ismail alaihissalam. Nah, itu turunnya Nabi Ismail. Nah, jadi nanti kita lihat sejarahnya mulai dari Adam sampai kepada Nabi Sis, kemudian ada berapa orang yang kemudian ya menurunkan para nabi. Nah, saya kira Nabi Muhammad itu bukan Bani Israel, Pak, karena turunnya dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim. Saya kira demikian. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah.
Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.